Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dalam mata kuliah Syarah Hadis tentang ekonomi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Aziza Hasbiandriana, saya Andriana Triwahyuni, dan saya Asrofi Aldianto. Pada kesempatan ini, kami akan mengangkat tema syarah hadis tentang keharaman penimbunan barang. Langsung saja ke pembahasannya. Check this out. Apa itu penimbunan barang? Penimbunan barang atau dalam bahasa Arab iktikar secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan barang atau tempat untuk menimbun. Sedangkan secara terminologis adalah menahan barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Dalam pandangan Qoraddawi, praktik penimbunan barang bersumber dari egoisme dan kekerasan hati terhadap manusia. Berikut ini beberapa pengertian penimbunan barang menurut para ulama. 1. Iktikar menurut Imam Al-Ghazali dalam mazhab Syafi'i adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga. Kedua, ulama mazhab Maliki mendefinisikan iktikar adalah penyimpanan barang oleh produsen baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Ketiga, sedangkan menurut Imam Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i mendefinisikan iktikar sebagai penimbunan barang dagangan dari tempat peredarannya sehingga menjadikan barang tersebut langka di pasaran. Mengapa penimbunan barang dapat terjadi? Penimbunan barang dapat terjadi melalui beberapa faktor, di antaranya 1. Perusahaan memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud. 2. Adanya skala ekonomi. Suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya. Maka kemungkinan perusahaan akan melakukan penimbunan barang untuk memperoleh keuntungan. 3. Faktor dari dalam diri seseorang. Apabila keadaan mendesak secara ekonomi, perbuatan ini dapat didorong oleh nafsu serakah dan tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Hukum larangan penimbunan barang. Dalam pandangan Islam, perbuatan penimbun sangatlah dilarang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menimbun bahan makanan selama 40 hari, maka sesungguhnya Allah tidak lagi perlu kepadanya." Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Ibnu Abu Saibah, dan Bazar. Jika dilihat lagi dari hadis ini, tentu saja Rasulullah sangatlah menentang keras sifat ananiyah atau egois. Yakini, sifat yang mendorong ketamakan untuk menumpuk kekayaan dan memperkaya diri sendiri di atas penderitaan orang lain. Selain itu, orang yang menimbun barang untuk menggeruk keuntungan pribadi termasuk perbuatan dosa dan diharamkan. Sehingga, hukum ikhtisar termasuk pada praktik jual beli muamalah yang diharamkan walaupun secara akad hukumnya sah. Akan tetapi, keharaman itu semakin bertambah di saat kebutuhan semakin tinggi. Keharaman ikhtisar salah satunya dikarenakan adanya unsur tadyiq yang mana segala tindakan mempersulit masyarakat umum dalam sisi ekonomi atau materi yang terdiri dari penjual dan pembeli tidak ada yang lebih utama dalam sisi maslahat. Selanjutnya, dalam hukum positif, oknum yang mengambil keuntungan dengan menimbun barang dapat dijerat pasal 107 UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau menyimpan barang
penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya hambatan kelangkaan lalu barang, lintas gejolak perdagangan harga, barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 akan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak yaitu sebanyak 50 miliar rupiah. Selanjutnya ada barang-barang yang haram ditimbun. Adapun aspek yang tidak diperbolehkan dalam para fuqaha berdasarkan dari aspek jenis barang dan waktu penimbunannya yang diharamkan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, adapun yang bukan makanan pokok dan bukan pengganti makanan pokok seperti obat-obatan, jamu, dan jafaran, tiada sampailah larangan itu kepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Ada pula penyertaan makanan pokok seperti daging, buah-buahan, dan yang dapat menggantikan makanan pokok dalam situasi kondisi. Walaupun tidak memungkinkan secara terus-menerus, maka ini termasuk ke dalam hal yang menjadi perhatian. Sehingga sebagian ulama ada yang menetapkan haramnya menimbun minyak samin, madu, minyak kacang, keju, minyak zaitun, dan lain sebagainya. Ada pula dampak dari penimbunan barang. Penimbunan barang ini memiliki dampak yang sangat besar dan cukup besar terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan mahalnya harga jual barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga akan berdampak pula pada sistem peningkatan pasar yang mana semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka akan naik pula harga barang dan permintaan terhadap barang tersebut karena semakin berkurang, serta lain sebagainya yang tentunya tidak akan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Hadis larangan penimbunan barang secara jelas dan tegas sudah diutarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya yang berbunyi sebagai berikut. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qutnabi Haddatsana Sulaiman ya'di bin Bilal ana Yahya wa huwa ibn Sa'id qala kana Sa'id bin Musayyib yuhadditsu anna Ma'mar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahtakara fa huwa khati'un, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id, ia berkata Sa'id bin Musayyib menceritakan bahwa Ma'mar berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menimbun barang maka dia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas sudah jelas bahwa penimbunan barang dengan tidak membatasi barang apapun merupakan sebuah perbuatan dosa. Dengan kata lain, tidak ada lagi toleransi terhadap perbuatan tersebut, terlepas penimbunan secara personal atau kelompok, penimbunan bahan makanan atau bahan lainnya, karena di dalamnya itu terdapat niat untuk memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kesulitan barang serta harga menjadi naik. Selain itu, ada pula hadis lain yang melarang atas perbuatan penimbunan barang ini, yaitu seperti berikut, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amru Asy'ari telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Muhammad bin Ajlan dari Muhammad bin Amru bin Atta dari Sa'id bin Musayyib dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah orang yang menimbun barang melainkan ia berdosa karenanya. Ibrahim berkata,
Muslim berkata, dan telah menceritakan kepadaku sebagian sahabat kami dari Amru bin Aun telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Amru bin Yahya, dari Muhammad bin Amru, dari Sa'id bin Musyab, dari Ma'mar bin Abu Ma'mar, salah seorang Bani Adi bin Ka'ab. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian dia menyebut hadis seperti hadis Sulaiman bin Bilal dari Yahya, sehingga sesuai dengan hadis pertama di atas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim serta didukung oleh hadis lainnya, jelaslah bahwa praktek penimbunan barang itu dilarang, dan bahkan dalam riwayat Imam Abu Daud dijelaskan bahwa orang yang melakukan penimbunan barang akan ditimpa kebangkrutan dalam perekonomiannya dan penyakit kusta. Hal ini membuktikan bahwa ada dampak secara sosial dan pribadi di balik penimbunan barang tersebut. Secara sosial akan merugikan pihak lain, baik itu sesama penjual ataupun pembeli yang membutuhkan barang tersebut. Dan secara pribadi juga akan dirugikan dengan beberapa kerugian. Sekian pembahasan kami. Akhir kata, semoga pembahasan tentang hadis keharaman penimbunan barang dapat menambah pengetahuan kita bahwa penimbunan barang adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.